sampai stres, pusing, nangis-nangis kayak gitu. Apalagi begadang. Yang bisa membuat teman-teman semua merasa hidup. Apa yang selama ini dipendam, bagaimana bisa menjadi kesatria cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang itu punya potensi untuk menjadi warrior of light atau satria cahaya. Halo semua, kembali lagi bareng aku Puja Tania Filanda di podcast Ngopi Ngobrol Happy dengan episode antara tugas, stres, dan healing mahasiswa akhir bareng teman-teman aku dari mahasiswa agribisnis. Boleh dong Kak kenalin diri? Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim, mahasiswa semester 6 di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Halo guys, saya Muhammad Jaya Putra dari Fakultas Pertanian Prodi Bisnis. Saya juga semester 6 sama di Jibo. Oke Kak, kita langsung aja udah nih. Dari aku pribadi, aku kan juga mahasiswa akhir nih, sama kayak kakak berdua. Menurut kakak nih, kita pribadi tuh sering ya ngerasain stres. Dari kakak sendiri, apa sih alasan kita itu sering banget menghadapi stres di kala perkuliahan kita? Boleh ya, saya jawab dulu ya. Boleh. Kalau menurut saya sendiri sih, saya itu sering stres secara pribadi ya. Mungkin pada waktu kuliah itu gara-gara kebanyakan tugas, tekanan dari dosen, dan itu yang sekarang ini kan penilaiannya udah berubah nih. Apalagi banyak proyek-proyek yang menurut saya baru buat saya. Jadi mungkin karena itu saya stres. Kalau dari MC gimana? Kalau saya boleh nih, apa kalau menurut kakak Kalau nih? dari saya pribadi sih sama ya, setuju juga dengan Jibo tadi. Kalau untuk tugas-tugas itu tuh terlalu banyak tuh bikin kayak tekanan dari diri kita tuh langsung kayak apalagi untuk orang-orang yang mudah overthinking, kayak tugas-tugas itu sebenarnya bukan jadi pacuan untuk ini, malah kita tuh malah jadi stres kalau misalnya kita terlalu mikirin deadline yang cepat atau gimana gitu. Benar, karena baru awal-awal aja ya. Misalnya ini contohnya minggu-minggu awal nih, minggu-minggu pertama udah dikasih tugas, ternyata besoknya udah tugas lagi oleh dosen lain kan kayak Iya. gitu. Jadi Tugasnya bertumpuk gitu ya? Kak? ya walaupun deadline-nya seminggu, tapi kayak Tiap hari itu pasti ada deadline Ya, atau ya, kumpulan kayak gitu. tugas itu. Oke, pengennya dari kakak nih, tugas itu gimana sih biar kelancaran itu ada? kalau saya pribadi sih, kalau saya tuh pengennya bisa minggu pertama kita kasih tugas ke mahasiswa, terus minggu kedua bagian nunggu tugas sama koreksi kayak benerin atau kasih tahu deh salah mahasiswa pengerjaannya gimana. Jadi waktu minggu kedua itu kita kayak free, jadi dapat tugas lagi minggu ketiga kayak gitu. Jadi menurut saya itu lebih refreshing buat mahasiswa biar istirahat terlebih dahulu. Oke kak, tadi kan kakak udah ngasih tahu aku nih tadi tentang tugas, tekanan yang lain. Dari kakak berdua nih, aku mau KMC dulu dong cerita gimana KMC itu manajemen teknik stres kakak biar aku tuh gini dong biar nggak stres. Boleh dong kak bagiin? Oh iya, kalau jadi menurut aku kalau misalnya untuk kita yang sering banyak tugas, kalau dari aku pribadi nih, aku lebih ke untuk pengerjaan tugas itu tuh emang lebih suka dikejar deadline. Jadi kayak misalnya deadline-nya seminggu, aku belum kepikiran tuh untuk ngerjain tugas itu, tapi kalau udah hamin 2 atau hamin 1 pengumpulan tugas, aku mulai mikirin kayak gitu apa yang mau aku kerjain. Oke, jawaban KMC luar biasa sih menurut aku karena jarang aku denger. Tapi aku juga ada pengen denger nih dari Kak Jibril juga selaku narasumber kita hari ini, apa sih cara kakak buat teknik manajemen stres itu kak? Kalau untuk manajemen stres, misalnya kan tadi alasannya karena tugas-tugas nih. Kalau dari saya kayak contohnya tadi itu kan gara-gara banyak tugas, jadi manajemen dari saya sendiri itu
agar tugasnya tidak bertumpuk dan bikin saya lebih santai itu ya hampir sama kayak MC tadi, tapi saya lebih ke sebelumnya udah nge-planning diri sendiri tuh, kayak tugas ini deadline-nya sekian, tanggal sekian, jadi udah di planning, misalnya nanti aku kerjain di jam ini, nanti selesainya sekian. Jadi menurut aku sendiri, jadi sebelumnya bisa refreshing untuk diri sendiri gitu, bisa main game dulu, bisa ngomi. Aduh, jawaban Kak Jibril banyak ya. Dari yang semua Kak jabarin nih, main game, yang lain. Menurut Kakak, kira-kira nih, secara jujurnya, Kakak masih stres nggak? Enggak sih sebenarnya, karena ya kebanyakan waktu santai, lebih ke nyempetin waktu untuk santai-santai. Jadi untuk tingkat kesetresan saya sendiri itu belum sampai stres pusing, nangis-nangis kayak gitu, apalagi begadang gara-gara tugas. Kan saya dengar juga teman-teman yang lain, kamu pasti juga dengar kan, teman-teman tuh kayak mereka begadang ya kan gara-gara tugas, tidur nggak sempet, tidur cuma 2 jam untuk Kalau saya sendiri enggak, kalau saya lebih ke sempetin waktu buat main game kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana Kak MC? Kan kalau saya sendiri kayak gitu sih, lebih ke nge-game sama ngomik. Kalau kamu sendiri kayak mana? Kalau aku lebih ke emang aku anaknya itu emang sering nongki juga kan, keluar-keluar bareng teman-teman. Oke Kak, dari tadi kita udah cerita panjang nih tentang kehidupan mahasiswa akhir dan yang lain-lain. Aku tadi kalau nggak salah dengar Kakak bilang suka nongki ya. Nah, kita dari tadi udah cerita panjang nih, tapi puncak dari episode kita hari ini tentang self-care malah belum kita bahas Kak. Oke, menurut Kakak self-care apa sih yang suka Kakak lakuin selain nongki tadi? Kalau boleh jujur ya, untuk dari banyaknya tugas yang dikasih oleh dosen, selain nongki aku lebih suka emang self care yang di rumah gitu, kegiatan-kegiatan di rumah seperti mungkin bisa chill Netflixan gitu, terus dan juga emang lebih suka kalau ada waktu panjang, kalau bisa milih sih emang lebih mending tidur gitu. Oke, tidur. Ini mahasiswa patut dicontoh ya guys, karena banyak mahasiswa itu susah tidur, tapi kakak ini malah suka tidur. Nah Kak, tadi tugas udah, terus manajemennya udah, self care-nya udah. Pertanyaan terakhir nih dari aku, gimana dampak buat kakak berdua nih? Dari semua yang udah kakak ceritain, dampak sosial apa sih yang bisa kakak tunjukin atau kakak ceritain lagi ke kita? Dari aku dulu ya? Iya. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi ya, dampak sosial itu sangat, kalau misalnya positif itu tuh sangat bagus untuk mahasiswa semester akhir, karena untuk menambah relasi, dan juga kalau aku pribadi tidak ikut ke organisasi kampus seperti himpunan, tapi aku sering ikut kepanitiaan yang untuk acara-acara kampus gitu. Oh, kalau nggak salah aku pernah lihat KMC deh di acara Agrifest ya. Oh iya, jadi kalau misalnya kayak di acara Agrifest kemarin itu event tahunan dari agribisnis sendiri, aku sebagai sebagai penanggung jawab. Dari apa Kak? Penanggung jawab apa tuh Kak? Aku penanggung jawab ini, tenan, divisi tenan. Oh, divisi tenan. Keren ya guys, divisi tenan itu. Boleh dong Kak ceritain nih Kakak, di kala itu sebagai ketua divisi tenan, sebagai mahasiswa, gimana cara Kakak ngatur manajemen dari kegiatan yang keren itu? Oh, jadi untuk mengatur semua itu tuh kita dari diri sendiri dulu ya, yang mungkin bisa membagi waktu antara dalam waktu perkuliahan dan juga organisasi. Kalau Kakak Jibril kemarin Kalau jadi aku apa sendiri sih? sih nggak ikut himpunan sama organisasi, nggak ikut acara-acara juga sih. Aku lebih suka quality time untuk diri sendiri, kayak me time. Oke, tadi semuanya udah dibahas nih guys. Kita perlu nggak sih kasih kata-kata buat hari ini buat teman-teman penonton kita di podcast Ngopi? Boleh dong Kak Jibril kasih kata-katanya buat hari ini. Oh, untuk kata-kata untuk kalian semua yang nonton, apalagi
apalagi mahasiswa-mahasiswa yang banyak tugasnya nih. Kata-kata hari ini, Mantap. jangan gila karena tugas, tapi gilalah uang. Paham? Kakak Gibran energi banget ya kasih kata-katanya. Oke, boleh dong narasumber kita satunya kata-kata buat hari ini Kak. Kalau aku sih lebih ke pesan ya untuk adik-adik mahasiswa semester 2 atau semester 4 ini jangan lebih fokus ke ngejar IPK, tapi juga untuk kesehatan mental kita tuh penting gitu. Jadi kalau menurut aku ngelakuin hal-hal yang kita senengin itu untuk diri sendiri itu bagus. Jadi kalau misalnya Iya, energi banget ya kata-kata dari Kak Jibril. Paham gitu ya Kak? Yoi. Boleh nih dari narasumber kita satu lagi kata-katanya buat hari ini apa Kak? kalau aku lebih ke pesan ya untuk adik-adik mahasiswa semester awal dan juga tengah semester 4, jadi kalian tuh jangan terlalu terpaku sama nilai IPK dan tapi juga untuk kesehatan mental kalian juga harus dijaga gitu. Jadi kalau untuk ngelakuin hal-hal yang bikin kalian happy, nggak bikin stres itu lebih oke dibanding kayak memikirin deadline tugas dan juga Oke, dua narasumber keren kita udah kasih kata-kata hari ini. Mungkin dari aku cukup ya karena semuanya udah disampaikan ke mereka. See you next time. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. dadah. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Fitriana Yolanda. Dampak sosial dari Cut. dari aku pribadi, kalau misalnya Menurut aku ya, tema kita yang paling cocok hari ini tentang self care, jaga IPK, jaga mental, kan? dalam kepanitiaan yang ada di Ya, yang kemarin ya, yang langsung santai beda apa ya? Aku nombokin nyoba orang sebut tompong itu. Nah, mahasiswa itu sangat penting sih, maksudnya positif. Kita tuh yang kegiatan-kegiatan positif seperti kalau aku pribadi kan aku nggak ikut. Kita hari ini oke, keren ya guys. Divisi channel. No, kau itu ini bergerak itu tadi. quality time untuk diri sendiri, kayak me time sendiri itu. Udah baca aku udah duit langsung ini yang Ih, energi banget ya. Agak enggak apa-apa. No. Lupa kan aku tuh Paham. Betul. aku udah tahu banget sih kalimat terakhir tentang ini dia gabung. Oh, aku udah tahu kata-kata apa. Iya. Gila. Bukan kita yang apa nih Kak? Oh, Jepang kayaknya tuh kayaknya. bukan aku di sini kan. Oh ya, kalau Bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Kan dulu ya. Kayak gitu ya. Agak Cocoknya kan beda sih. dia sudah. Buat kalian kalau misalnya anjing udah bisa cok. Sudah. Sampai tugas beda sih. Iya. Nggak usah diagak kan. Bisa kami ngomong. Kayak aku masuk. Oh, jangan bergerak. Halo semua. Kembali lagi Gimana HP kamu? bareng aku di podcast Ngopi Happy. Hari ini kita ditemenin dua teman aku dari teman-teman Fakultas Pertanian Agribisnis. Boleh dong Kak perkenalan diri? Halo guys, kenalkan nama saya Muhammad Jibril Hakim dari Fakultas Pertanian Agribisnis Unsri semester 6. Halo guys, nama saya Muhammad Cahayana Putra dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Wijaya. Salam kenal dong Kak. Iya. for the best.